Halo, selamat datang kembali dengan saya Nuris Wahyudi dari Vista Studio. Kali ini kita akan belajar tentang optimasi sosial media. Apa sih optimasi sosial media ini? Sederhananya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sosial media untuk keperluan promosi atau ya endingnya keperluan untuk kita bisa menghasilkan cuan di sosial media. Oke, kita langsung ke pertama nih, personal branding. Jadi sosial media ini itu menarik karena orang itu akan mempersepsikan Anda itu seperti postingan Anda. Jadi kalau Anda biasa posting editan video, maka orang akan mempersepsikan bahwa Anda ini adalah seorang editor video. Anda biasa posting proses masak, maka orang mempersepsikan bahwa Anda ini mungkin chef atau mungkin orang yang memang jago dalam memasak. Nah, ini penting dibangun bagi siswa-siswi digital skills. Kenapa? Karena personal branding ini nggak bisa dibangun dalam sehari dua hari, butuh proses. Nah, mumpung sekarang masih jadi siswa, itu bagus ketika sudah dimulai untuk membangun personal branding. Misalnya nih, pengen dikenal sebagai fotografer, maka mulai sekarang postingannya harus tertib terkait tentang fotografi. Entah itu karya-karyanya, entah itu tips and trick, entah itu behind the scene ataupun yang lainnya. Supaya apa? Supaya nanti orang mempersepsikan Anda, oh ini seorang fotografer. Nah, biasanya itu akan berdampak berbulan-bulan atau bahkan terkadang beberapa tahun kemudian baru orang benar-benar nancep di kepalanya bahwa Anda ini adalah seorang fotografer. Dan itu bagus untuk masa depan Anda. Karena ketika Anda sudah dikenal sebagai fotografer, ketika ada orang yang kenal dengan Anda dan butuh jasa fotografi, itu akan lebih mudah atau akan lebih memilih Anda untuk kebutuhan fotografi mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah algoritma. Algoritma ini adalah cara kerja dari sosial media. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya karena kita bermain di sosial media, maka kita perlu tahu cara kerja media itu seperti apa. Tujuan kita mempelajari algoritma adalah untuk menghasilkan engagement yang tinggi. Karena kalau engagementnya tinggi, itu konten kita berpotensi viral, yang artinya bisa menjangkau lebih banyak orang. Nah, gimana supaya bisa mendapatkan engagement yang tinggi? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita perlu perhatikan soal timing posting. Jadi jangan ngepost asal, ngepost jam 2 malam, padahal target marketnya anak-anak SMA, orang-orang yang kerja kantoran. Ini salah pasti gitu, karena jam 2 malam mereka pada tidur. Karena kalau kita posting jam segitu, terus kemudian 1 jam, 2 jam kok nggak ada interaksi, nggak ada yang like, comment, share, maka sosial media akan menganggap bahwa konten Anda ini nggak menarik. Karena di posting sudah 1 jam, 2 jam nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share gitu. Jadi hati-hati, timing, pelajari behavior dari target market kita. Dia kapan nih buka sosmed, nah itu kita posting. Yang kedua itu adalah caption. Caption ini penting, kenapa? Karena tidak semua orang itu mau melihat konten kita sampai akhir. Ada yang karena misalnya video karena konten kita ini berupa video, ada orang-orang yang terkadang lagi di tempat yang tidak memungkinkan mendengarkan suara. Dengan caption itu membantu mereka untuk memahami isi video. Bahkan akhir-akhir ini itu ramai video-video singkat, video cuman 3 detik, 5 detik gitu. Tapi captionnya panjang. Di video itu cuma dituliskan misalnya tips optimasi sosial media, cek caption gitu misalnya, baca caption. Nah itu tuh hari-hari ini lagi rame. Kenapa? Karena ketika orang membaca captionnya, video ini akan diputar berulang-ulang, maka akan dianggap bahwa video kita itu menarik karena satu orang aja melihat misalnya sampai 10 kali gitu. Selanjutnya adalah hashtag. Hashtag ini adalah pengkategorian dari konten kita. Misalnya ini konten tentang tips memasak, maka kita kasih hashtag tips memasak gitu, tips memasak pemula dan seterusnya. Kenapa? Ini memudahkan sosial media untuk mengkategorikan konten kita ini sebenarnya konten tentang apa sih gitu. Sehingga dia bisa nge-push ke orang yang sesuai dengan konten kita. Kontennya tentang masak, maka akan di-push ke orang-orang
yang memang juga suka masak gitu. Begitu juga kadang ada orang yang nyari sesuatu itu lewat hashtag. Misalnya saya pengen nyari tips video editing gitu, saya cari lewat hashtag, dan ketika video Anda atau konten Anda ini dikasih hashtag, maka berpotensi untuk muncul ketika saya cari. Yang selanjutnya adalah iklan. Ya, iklan tentu lebih mudah lah untuk kita mendapatkan engagement karena kita di-push oleh sosial media. Cuman memang di sini kita harus bayar. Nah, cara ngiklan itu masing-masing platform ada caranya sendiri dan itu banyak yang memberikan tutorialnya. Selanjutnya, konten viral. Kita kan bikin konten itu supaya bisa menjangkau banyak orang. Kalau misalnya saya jualan, semakin banyak orang yang melihat, potensi untuk orang beli itu jadi lebih besar. Nah, pentingnya viral itu sebenarnya untuk itu, untuk menjangkau lebih banyak orang. Nah, gimana supaya konten kita viral? Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk memilih topiknya. Yang pertama adalah edukasi. Sekarang orang nonton sosmed itu nggak melulu sekedar pengen nyari hiburan. Ada mereka-mereka yang suka dengan sosial media karena ada edukasinya. Dan edukasi di sosial media ini biasanya nggak panjang-panjang. Langsung to the point, singkat. Dalam 2 menit langsung dikasih tutorial yang mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, hiburan. Ya, karena orang-orang kebanyakan itu buka sosmed memang pengen nyari hiburan. Mungkin mereka sudah capek kerja, capek ngurus rumah tangga dan seterusnya. Ya, akhirnya buka sosmed untuk hiburan. Nah, ini jadi cukup menarik juga konten-konten hiburan. Selanjutnya adalah inspirasi. Inspirasi ini banyak loh, orang yang nyari sosial media itu pengen melihat inspirasi. Misalnya saya pengen bangun rumah, saya cari inspirasi rumah minimalis, rumah klasik, modern, dan seterusnya gitu. Begitu juga di bidang-bidang yang lainnya. Selanjutnya itu jawab pertanyaan. Jadi ini cara saya juga ketika misalnya ada konten saya yang rame, viral gitu. Biasanya kan banyak tuh komen-komen. Nah, strategi kita itu kita bisa jawab komentar-komentar itu dengan konten baru. Misalnya nih di TikTok ada orang yang tanya, itu gimana tutorialnya? Nah, kita jawab di komen itu, sehingga nanti ketika orang buka video saya yang lagi rame itu, di komentarnya akan muncul pertanyaan tutorial, kemudian diklik itu ada video jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan ini akan bisa terus nyambung, sehingga konten kita yang baru ini bisa numpang viral dari konten yang memang sudah viral, seperti itu. Selanjutnya itu gunakan AI. Ini tidak wajib sebenarnya, tapi bagi saya buat teman-teman yang kesulitan nyari ide, kesulitan bikin caption, kesulitan menentukan strateginya, AI itu bisa jadi sahabat kita untuk membantu kerjaan-kerjaan kita tadi. Apa yang perlu dilakukan AI ya? Apa saja yang kita butuhkan gitu. Nah, gimana caranya? Kita kasih tutorial. Selanjutnya adalah cara cuan. Jadi kita bikin mengoptimasi sosial media, tujuannya adalah menghasilkan cuan. Salah satunya ya. Nah, gimana cara ngasilin cuan? Yang pertama dari project. Jadi kalau adik-adik SMA Digital Skill ini sudah membangun personal branding dari SMA, terus kemudian nanti ketika lulus atau bahkan ada beberapa yang belum lulus itu sudah dapat project. Karena dilihat kok kamu pinter gambar, kok kamu pinter motret, hasilnya bagus. Ada orang yang tertarik memberikan kerjaan. Nah, di inilah kita dapat project untuk misalnya motret, untuk melukis, untuk gambar, untuk manage sosial media. Nah, disinilah kita bisa ngasilin cuan juga dari project yang masuk. Selanjutnya affiliate. Ini rame banget beberapa tahun terakhir. Bagaimana orang bisa menghasilkan cuan tanpa modal. Jadi affiliate itu sederhananya cara kerjanya adalah saya nih daftar jadi affiliate, terus kemudian saya punya satu produk yang saya masukkan ke keranjang kuning. Jadi teman-teman udah tahu kan ada keranjang kuning itu. Setiap orang beli produk itu dari keranjang kuning saya, maka saya dapat komisi. Misalnya ini produk sampo gitu. Harganya 50.000, komisinya 20%. Jadi setiap saya jual satu, saya dapat 10.000. Kalau saya ada menjual 10, berarti kan saya udah untung 100.000. Begitu juga saya terusnya. Selanjutnya adalah produk. Nah, kita bisa jualan produk yang kita miliki. Bisa produk fisik, bisa juga produk digital. Produk fisik ini bisa berupa kaos,
kue, makanan dan lain sebagainya. Nah kalau produk digital itu misalnya e-book, misalnya kelas online, kita bisa menjual video kita loh bagi orang-orang yang memang tertarik dengan apa yang kita jual. Selanjutnya AdSense. AdSense ini saya kira teman-teman sudah pada tahu, tidak perlu saya jelasin. Selanjutnya adalah endorse. Endorse itu ya sederhananya ada brand yang tertarik dengan sosial mediamu yang memang engagementnya tinggi. Dia pengen kerjasama dengan kamu bikin konten terkait produk atau brandnya mereka. Nah nanti akan dapat duit dari setiap endorse yang masuk. Itu teman-teman, mudah-mudahan materi kita yang singkat ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa langsung diaplikasikan. Terima kasih, saya Nurus Wahyudi dari Vista Studio. Sampai jumpa. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka